Yo, what's up? Kembali dengan Om Pei, Cibi, dan kali ini kita ada di tempatnya Safety Crossover. Yeay! Ya, oke. Ini episode ke-12 adalah episode terakhir BMBX Mary Project, di mana kita akan nunjukin hasil eksperimen selama 3 bulan ke Mang Safety Crossover sebagai pemilik desain. Oke, nah kita udah ada di kantornya Crossover, di mana anak-anak sedang sibuk bekerja. Dan kita akan manggil Mang Safety. Om Pei, panggil Mang Safety. Dah. Oke, Cibi. Saya akan manggil Mang Safety. Mang Safety. Apa? Woi. Halo, Mang. Halo. Sehat. Alhamdulillah, Om Pei. Siap. Ini kita saya pengen menunjukkan hasil pertanggungjawaban eksperimen selama 12 episode. Bagus. Wah, belum, nanti dulu. Jadi nanti aku akan nunjukin dari episode pertama hasilnya seperti apa. Terus kita ganti dengan alat, kita ganti rakel, kita ganti screen, terus kita ganti HVS. Nah, ini seperti apa. Nah, harapan kita nanti Mang Safety lihat mana yang paling mending dan mana yang kiranya bisa di ACC oleh crossover. Nah, terus terang kuncinya dari BMBX Mary Project kan gini. Jadi ini kan karya BMBX Mary, itu dibikin dengan alat-alat yang canggih banget kan? Betul. Ya, yang dibuat sama Koyohan di BMS dan BMS. Itu memang dia udah diakui sebagai kaos terbaik di dunia tahun 2016. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita dengan screen kayu, dengan HVS bisa dengan polyfilm yang murah lah. Ini kita bisa nggak kira-kira dapat ACC dari crossover? Nah, oke ya, Om Pei mulai ya. Jadi, pertama kali kita bikin episode pertama adalah ini. Oh, ini Gitu. Guys. Nah, ini episode 1 di mana dari kalau dibandingin dengan kaos dan sweater, ininya belum dapet. Nah, saya juga kaosnya udah nggak punya. Ya, ininya kan nggak dapet banget. Oh iya, betul. Nah, habis itu kulitnya di sini juga terlalu kuning. Oh iya. Nah, akhirnya kalau ininya sih bagus, tajam. Dan kita nyoba ini di 55 LPI. Jadi rasternya gede-gede. Lebih gede ya? Ya. Nah, ini jelas di parental juga, ini belum di ACC. Nah, akhirnya kita terus coba ngulik dengan berbagai macam. Nah, ini hasil terakhirnya. Ini hasil terakhir. Final nih? Yang finalnya. Nah, tapi memang yang saya pengen nunjukin, jadi progresnya kita pertama ganti pisah warna. Pisah warna kita minta bantuan dari Mang Kiki Andi Bintai Takyun. Oh, Kiki tahu. Ya. Nah, ini kita awalnya pakai programnya Mang Kiki. Yang ini? Iya. Gelap ya. Gelap banget. Tapi si merah Dapet. Nah, karena ini hasilnya kurang bagus, si merahnya sangatlah nggak masuk aja. Kita minta bantuan dari Mang Kiki Andi Bintai Takyun menggunakan separation software-nya, si plugins-nya yang namanya UltiGlued. Tapi ini UltiGlued-nya sama sekali nggak diapa-apain. Jadi kita pencet langsung pisah warna, terus langsung. Nah, emang sarannya sih emang di levelin lagi, dimainin lagi. Nah, dari hasil UltiGlued yang bener-bener mentah kita pakai sama Mang Kiki, ini kita kesimpulin warna merahnya ini kepake banget. Enak ya. Ya, gradasi di kain kan sini kan nggak jelas.
Terus underbase di sini juga lemah. Akhirnya kita ambil si merah dan kita aplikasiin di ini Ultigluck Ompe campuran. Nah, kita udah agak mending, ya, belum benar-benar bagus, tetapi mending. Nah, apa namanya? Kalau dibandingin di situ, di sini juga, ya dia ada, terus sini ada coklat kan, ya gradasinya. Tapi terus terang yang di sweater juga agak beda dengan yang di komputer. Betul, memang ini kayaknya karena faktor fabric ya, bahan. Fleece ya? Ya, karena fleece dia. Jadi yang ada di komputer. Sebenarnya yang di kaos agak kontras. Iya, iya. Nah, oke, ini udah kita dapat. Tapi ini 55 LPI. Masih 55 kayak gini ya? Iya. Akhirnya kita nyoba 55 LPI. Ini pakai HVS. Kita nyoba. Oh, ini HVS? HVS. Ini HVS. Oke. Nah, kita nyoba pakai, sebentar, ini yang udah. Kita nyoba di 75 LPI. Bentar, underbase. Oh, ini underbase yang... Oh, sebelumnya, sorry. Nggak langsung di LPI, kita nyoba di Rakel. Ganti Rakel dulu. Berarti. Ganti Rakel. Rakel kan ada yang di plastisol itu ada 2 macam. Ya, ada Rakel hijau, ada Rakel kuning. Bedanya apa itu, Om? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini Rakel kuning. Ya. Dia lebih keras daripada Rakel hijau. Nah, ini Rakel hijau. Kalau kita lihat, dia lebih putih. Oh, iya. Ya, lebih tebal. Iya. Tetapi, meskipun dia tebal, putih, serat benangnya masih kelihatan, jadi kotor. Nah, ini nanti kita lihat pas udah dijadiin di kaos, di apa namanya, di semua warna. Ya, ditumpuk warnanya. Ini Rakel hijau, ya. Ini Rakel kuning. Tapi ini lebih enak kayaknya. Ini semuanya plastisol ya? Ini semua plastisol, underbase juga tetap plastisol, dan ini kita masih pakai HVS di 55 LPI. Nah, tapi terus terang apa namanya? Ini semua ya, semua pakai Rakel hijau. Yang dilihat si kulitnya dia lebih dominan merah. Iya, ada merahnya. Ya, kalau di sini dia lebih krem. Oh iya. Ya, padahal hanya perbedaan Rakel. Cuman ganti Rakel doang. Merah di sini lebih solid, di sini nggak ada. Ya, tipis banget. Oke. Nah, ini Rakel. Oke, kita udah dapat, tapi terus terang Om P mutusinnya pakai Rakel kuning. Ya emang lebih kayak lebih ngeblend ya. Iya, lebih terkontrol karena kalau di Rakel hijau dia lebih ngeblok. Nah, oke, ini udah. Terus kita mikir mungkin karena LPI-nya terlalu gede, maka itu di sini nggak bagus lah. Kurang smooth ya. Nah, kita ganti dengan 75 LPI pakai apa namanya? Sorry, ini Rakel, oke. Oh, kita ganti 75 LPI, tapi kita bandingin dengan apa namanya polyfilm sama HVS. Yang ini sekarang yang poly. Ini HVS. Oh, masih HVS. Ya, kita hanya nyablon 2 warna. Abu sama putih. Abu sama putih. Ini yang pakai HVS 75 LPI. Nah, ini pakai polyfilm. Ya, lebih smooth. Ya, benar yang ini. Terus ini detail atas dapat. Dia lebih dapat. Ya, yang paling kelihatan si kontras antara apa namanya dot. Jadi kalau di dot di polyfilm, ini kan polyfilm. Kalau dia ada istilahnya 5% dotnya, dia tetap 5%. Kalau di HVS, dia ada istilahnya dot gain. Jadi lebih gede. Iya. Nah, terus apa namanya? Dia nggak smooth aja. Intinya nggak smooth. Ini lebih gede bagian bawah. Apa namanya? Apa? Ini
Iya. Kayak bocor ya. Bocor. Oh ini emang ada, dia ada. Ini nggak kesemprot di sini. Oh. Terus ini kan, ini raster. Kok ini jadi blok? Oh iya. Ya, ini hanya gara-gara perbedaan polyfilm sama HVS. Iya. Akhirnya kita simpulin, yang bagus itu polyfilm. Polyfilm. Tapi, nah ini kita bikin polyfilm. Kita bikin polyfilm di 75 LPI, ya. Detailnya dapat, ininya smooth. Tapi apa? Ternyata polyfilm ada ini lari ya. Karena apa? Misprint ya jadinya. Misprint. Karena kita pakai polyfilm yang gulungan. Rolan itu. Jadi ternyata pengaruh pisan. Di saat kita naruh satu, crossnya kita samain dengan yang di atas, taruh. Crossnya pas sama, itu dalam keadaan melengkung. Centang berarti gitu ya? Bener. Nah pas kita pencet gini, lari crossnya. Iya. Nah dan crossnya jauh larinya dia. Nah akhirnya kita ngambil kesimpulan tidak bisa pakai polyfilm selama polyfilm itu pakai L1300 selama polyfilm itu dalam keadaan rolan. Kita balikin lagi ke HVS lagi. HVS, tapi HVS kan 75 nggak sanggup tuh. Akhirnya kita balikin lagi ke 55. Dan ini hasilnya 55 LPI HVS. Terus apa namanya? Dia gradasinya kita perhatiin masih dapat sampai bawah. Terus detailnya kita kuatin lagi, di levelin lagi. Ya, jadi kan yang di sini yang hilang-hilang. Yeah. Ini alhamdulillah dapat banget. Dibanding sama yang ini. Dibanding yang pertama kan nggak dapat. Iya, nggak ada ya. Ya. Dan karena 55 LPI semua kesemprot dengan baik dan karena dia HVS nggak ada lari. Iya, benar. Ya. Dibandingin sama ini kan? Iya. Oh, ini gede nih. Iya, sampai 2 mili. Sampai 2 milian. Ada. Gitu. Dan ini akhir dari perjalanan kita. Ya, di parental kita ada cara jalan namanya babo sama normal. Apa itu? Jadi gini. Kalau babo itu kita jalan underbase, pakai plasjas kan? Oke, kita keringin. Terus kita jalan semua warna kecuali warna terakhir, putih. Kita jalan semua wet on wet. Kita keringin. Kita jalan lagi semua dalam keadaan basah dan putih terakhir. Oh, jadi urutannya 1, 2, 3 terus ulangi lagi gitu? Iya, kecuali underbase. Ya, fungsinya apa? Untuk ngejar blending dari warna. Nah, paling kelihatan itu dia coklat. Ini dia yang normal, yang tidak babo. Ini yang babo. Nah, pas dilihat ternyata yang babo itu cara jalannya parental terlalu over. Menurut kita. Jadi sepertinya kalau ya menurut Om Pei mah yang lebih Om Pei suka ini. Tapi nggak tahu. Nah, Septi mungkin punya penilaian yang berbeda. Ya. Tapi ya ini terakhir dari perjalanan. Yang ini ya? BMX Mary ya. Ini 2 sih sebenarnya. Gitu. Ya, yang ini sih sama. Cuman agak ini di tangan ya. Over ya? Over. Sebenarnya di yang pertama menurut Om Pei udah agak enak. Lebih dapet. Jadi bingung guys. Bingung ya. Gitu. Ya ini, tapi secara general ya. Iya. Maksudnya kalau saya misalnya ke Sablonan kan saya customer nih. Iya. Ya saya tetap ngelihatnya secara generalnya ya emang lebih enak yang ini sih gitu. Walaupun dia over, tapi kan masih seimbang. Gitu, jadi maksudnya dalam artian ya kadang ekspektasi kita tuh kayak harus disesuaikan sih. Antara mesin nih terus sama manual. Nah itu memang ekspektasinya harus ya tidak bisa disamakan. Gitu. Jadi kayak misalnya untuk manual dengan hasil yang seperti ini ya
masih oke-oke aja gitu sebenarnya gitu kan. Lebih ke ya secara intinya jadi intinya apa yang desain kita rancang itu dia nggak apa namanya masih tetap tersampaikan secara estetikanya lah. Oke. Meskipun detailnya, tapi kalau menurut Septi dengan HVS detailnya masih dapat nggak segini? Ini saya justru nggak nyangka HVS. Ya kok bisa gitu, maksudnya lebih ke apa namanya first impressionnya gitu. Kirain saya tadi ini yang polyfilm gitu kan. Iya. Ternyata ini HVS dan hasilnya maksudnya not bad lah maksudnya gitu kan. Jadi teman-teman yang pakai HVS jangan minder. Saya dulu sempat mikir kalau kesablonan, HVS pakai solar kayak gimana aja gitu ya. Ternyata kalau di tangan orang yang tepat bagus-bagus juga gitu kan. Ya maksudnya ya itu secara teknis kan. Soalnya sisanya memang tesnya sih gitu kan. Lebih ke apa namanya sih penyampaian visual desain dari digital ke media t-shirtnya itu ya nggak terlalu melenceng jauh gitu. Dari segi raster masih ya maksudnya aman lah gitu kan. Ini sih paling susah. Oh iya, ini paling susah. Ini kan dia nggak dapat 5%-nya. Ini. Oh iya. Nih, kayak masih rata gitu kan. Secara hand feels juga enak. Terus apa namanya? Ya yang tadi saya bilang seimbang itu, misalnya ini terang tapi nggak terang sendiri gitu, maksudnya gitu kan. Belakangnya dia masih tetap levelnya itu nggak terlalu kontras banget. Nah, kalau kontras banget kan, nah itu yang aneh gitu kan sebenarnya gitu. Biasanya yang saya lihat gitu. Terus ini detail-detail yang di potensio boomboxnya juga masih dapat kan, harus dihargai nih hal-hal kecil nih, gitu kan. Hal-hal kecil yang kayak gini. Kalau di patokan saya nih ya, kalau biasa di crossover, kalau kita ngedesain kayak cewek itu, pokoknya rambutnya tuh yang sehelainya harus kelihatan. Nah itu berarti benar gitu kan. Biasanya gitu. Ya ini udah oke banget nih. Gitu. Ini terus terang yang kita perhatiin, ini sama tato di muka. Nah itu makanya ya prinsipnya kayak kita ngedesain juga memang ada apa ya, center of interestnya itu desainnya di mana. Itu sebenarnya kalau si center of interestnya itu aman, tersampaikan ya. Itu sebenarnya bisa masih oke aja. Jadi maksudnya dalam kita ngedesain nggak semuanya harus detail, Ada yang blurring nggak masalah. Itu misalnya backgroundnya agak ngeblur itu oke lah. Tapi dari desain ini memang center of interestnya itu kayak si boomboxnya ini. Terus tulisannya. Sama si muka yang pakai kerudung ini gitu. Jadi untuk sisanya kayak, merah, marunnya kurang naik nih. Nah itu kayak kalau aku tuh kalem aja gitu. Kayak gitu ya. Maksudnya, jadi memang ada poin-poin yang harus dikejar dan ada poin yang bisa jadi toleransi. Betul. Gitu. Nah itu jadi apa namanya, selama kita berproses nih untuk di dunia antara kita sama dunia printing sama pelaku printingnya gitu ya. Ya walaupun kita misalnya pakai mesin, kadang ada yang nggak sesuai atau enggak juga. Tetap aja sih sebenarnya mah sama desainnya mah kok gini gitu. Tapi dipikir-pikir ya udah, yang penting selaras, terus apa namanya, warnanya masih bisa seimbang gitu kan. Kalau misalnya dia ada kayak perbedaan dikit gitu-gitu masih wajar lah. Tapi kalau jadi gini, lebih ke ini kayaknya cuman, maksudnya aku mikirnya kayaknya cat yang gini agak diwarnain. Nah itu kan kayak nggak masalah gitu kan. Saya mikir teknisnya nggak terlalu ribet, orang cuman ganti warna doang gitu kan. Tapi kalau udah dari misalnya sampai ganti screen atau apa gitu ya, nah itu kadang kita suka nggak enakan orangnya. Gitu. Tapi secara overall ini oke sih. Masih bisa enak ya. Thank you. Dilihat ya. Masih enak kan gitu kan. Jadi kalau misalnya gini nih, kayak orang pakai kaos tuh ada yang dilihat langsung gini ada juga kalau misalnya dari mata kamera, dari ya secara orang selewat gitu maksudnya, masih enak aja gitu. Gitu kan. Nggak blur ya? Iya, maksudnya nggak blur. Clarity-nya oke nih gitu kan. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang pakai equipment seadanya, insya Allah apa namanya, meskipun dengan 550 fpi, justru bukan 55, jadi
akhirnya dari Boombox Merry Project ini saya tahu batas dari kemampuan alat-alat yang saya pakai. Iya. HVS tidak bisa 75. Nah, polyfilm bisa 75, tetapi dia tidak bisa banyak warna. Ya. Nah, selama kita ngeprintnya masih di rumah pakai L1300. Ya. Kalau kita printnya di luar, mungkin mesin printer yang gede gitu, kayak yang ada di Koyohan kan gede banget tuh ya. Nah, itu perfect. Pas saya lihat perfect. Kalau di saya terus terang, kalau selama kita pakai Roland dan lain-lain, yang itu belum bisa istilah dari Charlie Taubli mah spot on. Ya, itu pas dia review Boombox Merry kan, dia bilang registrasinya spot on. Nah, itu selama kita pakai polyfilm yang Roland, pengalaman selama di Boombox Merry nggak bisa dikejar. Jadi mendingan kita pakai 55 LPI HVS, tetapi registernya tidak miss. Nah, dan detailnya masih dapat daripada kita maksain 75 LPI lembut, tetapi lari-lari gitu. Yang akhirnya juga sebenarnya kan tidak banyak menurut Om Pei ya. Antara ini sama ini nggak jauh banget gitu rasternya kok. Ya. Tapi apa kuncinya? Jadi Kang Septi kuncinya ini jalannya wet on wet. Nah, pas masih basah ya? Iya. Kalau ini yang babo apa tadi? Enggak, ini bukan babo. Ini yang pertama kali. Oh, ini. Yang ini. Ini jalannya kering. Ya, jadi titik-titiknya masih kelihatan di muka, si titik-titik merah. Iya. Ya. Kalau kita jalan wet on wet, hasilnya seperti ini ngeblend. Gitu. Oke. Nah, daripada kita 75 LPI HVS nggak dapet, ngeblur, oversaturated, ya akhirnya yang diputusin untuk ditunjukin ke Mang Septi ya yang 55 LPI, tetapi registernya ya near perfect lah. Ya. Paling kalau untuk rumah produksi gini mah sisanya tinggal konsistennya ya Om Pei. Iya benar. Kadang sampel oke bagus, nah pas jalan banyak biasanya karena itu. Iya benar. Nah itu PR ya buat kita semua ya. Itu teknisnya. Nanti ada episode berikutnya nggak jalan banyak? Mau bikin untuk anak. Santai lah nanti kita. Nanti punya parental itu. Iya off the record. Tapi memang terima kasih banget kita udah dikasih kesempatan untuk menggunakan artwork sekeren ini. Sama-sama Om Pei. Untuk proyek BMBX Merry dan banyak banget yang mengatakan ini ilmu dari BMBX Merry Project alhamdulillah berbobot lah. Oh gitu. Ya, itu dari komen ya bukan kata saya. Hikmahnya apa aja Om Pei tadi? Hikmahnya pertama LPI jangan dipaksain terlalu lembut selama kita pakai HVS. Berarti lembut itu tidak berarti lebih bagus. Iya. Ya. Lembut itu bisa dicapai juga dengan cara kita jalan wet on wet. Oh, oke. Nah, habis itu ketiga, rakel yang kita gunakan hijau bisa, kuning bisa. Ya, tetapi lebih recommended untuk gambar yang tajam dan detail itu pakai yang keras, yaitu yang kuning. Yang kuning. Ya, habis itu polyfilm ternyata bisa lari loh gitu. Karena kita polyfilm satunya kan itu kalau A3 itu 7.500. Ya. Sedangkan HVS paling berapa ribu gitu, 2.000 meren. 100 perak mungkin. Perak di fotokopian. Ya kan. Ini ukuran A3 kan? A3 benar. Jadi tidak selalu yang lebih mahal itu lebih perfect gitu, lebih baik. Kecuali memang kita equipmentnya lengkap. Maksudnya kalau kita pakai polyfilm, printernya juga printer gede. Selama kita pakai polyfilm tapi printernya L1300, ya ada lari gitu, ada lari-lari juga gitu. Nah itu yang jadi pelajaran hikmahnya memang hikmahnya sih kalau saya sih obat-obatan lokal berhasil loh. Oh ini lokal nih? Lokal. Plascas lokal, Plastisol lokal. Ini semua lokal ya? Yang harganya jauh lebih murah daripada yang impor. Oke. Ya, jadi memang alatnya lokal, catnya lokal, prosesnya juga lokal. Yeah. Gitu. Oke. Gitu. Sama paling
kalau saya tambahin hikmahnya lebih ke apa gini. Untuk produksi sama customer itu biasanya kan pengennya semuanya serba cepat. Oh, oke. Nah, itu. Jadi intinya kalau mau bikin yang bagus itu memang tidak bisa cepat. Oke. Jadi maksud saya itu lebih ke komunikasi ya, Ope. Iya. Ya, kadang customer tuh nggak mau tahu, kadang banyak lah gitu kan. Iya. Kayak ini gambarnya gini ya harusnya gini. Iya. Kan? Nah, mungkin dia belum paham dari segi teknis gitu kan, kayak gitu. Jadi komunikasi dari produksi ya dari dari sablon ke customer juga itu memang kalau menurut saya lebih baiknya tuh dikomunikasikan intinya sih gitu. Soalnya yang sepengalaman saya itu apabila dikomunikasikan dengan baik itu, customer tuh bisa lebih mengerti. Jadi bisa ada edukasinya juga customer ya. Jadi ada toleransinya gitu. Iya, iya. Kayak gitu kan. Misalnya untuk customer yang biasa pakai mesin, terus misalnya karena ada satu hal dia harus lari ke manual, nah itu tolong ekspektasinya dibedain. Iya, iya itu benar. Bukan saya membela tukang sablon ya, maksud saya ya itu secara apa namanya realistis aja gitu. Beda ini sebenarnya beda liga gitu. Iya. Beda liga. Kalau liga rotari otomatis mah. Ya gitulah maksudnya. Lebih ke gitu sih sebenarnya. Tapi memang hikmah yang paling mendasar yang saya dapat ternyata modal itu tidak membohongi. Ya pasti. Jadi kalau kita emang investasi ke equipment yang mahal dan lain-lain, insya Allah hasilnya juga yang kita buktikan di sini. Saya tidak bisa 100% ngejar yang ada di sweater yang asli ya. Yang asli gitu. Nah, apa namanya? Cukup untuk dapat ACC, alhamdulillah. Tetapi untuk benar-benar gradasinya yang sama dengan registrasinya yang perfect, ternyata memang membutuhkan modal. Jadi memang kita jangan sok jago, saya lebih jago dari equipment otomatis lah. Ya. Nah, di situ egonya sih udah terbukti bahwa kita nggak bisa ngejago gitu. Jadi emang kalau orang punya duit, investasi ke printer yang gede, investasilah karena nggak akan dia akan berbeda daripada kita main akal-akalan kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Siap atuh. Siap. Thank you. Sama-sama. Thank you banget. Nanti kapan-kapan saya ganggu lagi ya. Siap. Seneng lah diganggu sampai mah. Pasti berbobot gitu diganggunya maksudnya. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan salam gesut. Gitu kan bener? Oke, ini adalah episode terakhir dari BMBX Mary Project. Alhamdulillah kita dapat ACC oleh Safety Crossover dalam membuat kaos BMBX Mary menggunakan alat-alat sederhana seperti screen kayu, obat lokal, dan juga equipment DIY. Terima kasih buat toko sablon SPS yang sudah sangat membantu kita dalam 12 episode ini dan mensuplai tinta-tinta keren seperti Unimatic Light yang bagus jalan wet on wet untuk membuat BMBX Mary Project. Juga plus charge tipe JKR yang hand feel-nya super soft dan keren sekali. Terima kasih juga buat Septi, terus Kang Dian, Mang Kiki, Andi Bintoy Takyun yang sudah ikut meramaikan BMBX Mary Project. Kita akan hadir lagi dengan acara yang lebih fresh dan lebih baru untuk minggu-minggu datang. Sekedar info, toko sablon SPS mengeluarkan buku bernama Panduan Proses Pisah Warna yang udah Ompe baca dan Ompe sangat rekomendasikan karena berbobot ilmunya dan insya Allah sangat mudah untuk dimengerti bagi teman-teman yang mau pisah warna Simulated Process Color, CMYK, dan Grayscale. Buku ini sangat terjangkau dan bisa diperoleh di semua cabang toko sablon SPS di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, pantengin terus Parental TV, Ompe Parental, dan jangan lupa menyalakan loncengnya. Salam gesut.